Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa sebelum belajar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman kamila walhiqni bis-shalihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kita akan menyanyi lagu Lihat Kebunku. Ayo nyanyi bersama-sama. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, anak-anak yang ada di sekitar kita, gunung, laut, matahari, bulan, semua itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, hari ini tema kita tentang pelestarian lingkungan hidup. Jadi, di sini ada foto tentang yang ada terjadi kerusakan maupun yang kelestarian alamnya. Nah, sekarang Ibu tempel dulu ya. Nah, kalian bisa melihat di sini. Bisa lihat ya dulu, lihat. Indonesia negeri yang subur, yang luas dan makmur. Indonesia mempunyai hutan yang rimbun, laut yang samudra yang luas, maupun letak Indonesia berada di letak strategis. Nah, kalau yang di atas ini kalian bisa membedakan, ini adalah akibat dari kerusakan lingkungan, akibat dari ulah manusia. Pohon-pohon yang ada di gunung ditebangi untuk diambil kayunya dan dijadikan seperti bahan bangunan, seperti rumah. Nah, kalau yang ini adalah contoh gambar lingkungan alam yang ada di Indonesia masih asri. Terlihat jelas dari ada banyaknya pohon hijau, gunungnya masih hijau, sungainya masih tidak tercemar. Nah, di sini juga ada sawah. Nah, kalau yang di tengah ini adalah gambar apa ya? Gambar banjir. Nah, kebanjiran. Banjir ini diakibatkan dari ulah manusia juga, karena sering membuang sampah sembarangan, pohon ditebang. Nah, kalau akibat pohon ditebang itu bisa terjadi banjir maupun terjadi tanah longsor, karena di gunung tidak ada lagi serapan pohon untuk menyerap air. Jadi air yang ada di gunung itu air saat hujan itu langsung jatuh dan tidak ada yang menyerap. Ya, jadi terjadilah longsor. Kemudian dampak dari banjir ini sangat merugikan manusia. Ini sampah-sampah, lingkungan jadi tercemar, rumahnya tenggelam. Nah, sampai di sini paham? Paham. Nah, setelah itu Ibu suruh kalian cari kerusakan apa aja yang akibat ulah tangan manusia. Kerusakan apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar kalian, maupun sekitar kalian maupun yang ada di Indonesia ya. Catat di sini.
Nah, setelah kalian mencetak, nanti kalian maju ibu suruh. Ya, sekarang diskusikan. Nih. Jangan kelamaan ya. Nah, anak-anak yang kayak ibu jelaskan tadi, apa kerusakannya? Nah, dicatatlah. Nah, setelah itu kayaknya maju ibu tunjuk yang maju kayaknya siapa menjelaskan kepada teman-temannya. Nah, catat dulu. Seingat pian apa? Tulis di kertas yang ibu tunjuk tadi. Sudah. Nah, Ikna Adawiyah sudah. Ayo silahkan maju ke depan. Ayo, kasih maju. Nah, jelaskan apa yang terjadi kerusakannya. Nah, sebutkan yang terjadi kerusakannya apa saja, sebutkan. Banjir. Ya, yang kedua apa lagi? Longsor. Terus ada apa lagi? Apa lagi? Sungai tercemar. Oh, sungai tercemar kata Ikna Adawiyah. Sekarang apa lagi? Oh, Ikna Adawiyah dapat menyebutkannya 3. Nah, ya terima kasih kepada Ikna Adawiyah. Silakan duduk. Nah, tadi ada sudah kelompok Ikna Adawiyah yang maju. Dia menjelaskan ada 3. Nah, sekarang ibu tambahkanlah. Nah, kerusakan yang terjadi itu ada di laut juga ada karena membuang sampah ke laut, dan yang ada di laut itu tercemar, ikan-ikan bisa mati, populasi yang ada di ikan bisa matian, berkurang, terumbu karang juga hilang. Manusia, ibu jelaskan dulu. Hey, hello, hai, Tom. Hai. Manusia membutuhkan makhluk lain untuk dapat hidup. Manusia membutuhkan hewan, membutuhkan makanan, dan alat transportasi. Hewan itu bisa dijadikan alat transportasi, bisa dijadikan apa? Delman. Nah, setelah itu daging hewan tersebut bisa kita olah jadi makanan. Nah, sekarang juga manusia itu membutuhkan tumbuhan untuk kelangsungan hidupnya, untuk makanan seperti sayur-sayuran, tumbuhan seperti pohon untuk tempat tinggal mereka, untuk kayunya. Nah, jadi semua itu berkaitan antara hewan, manusia maupun tumbuhan. Jadi anak-anak ibu jaga kelestarian yang ada di lingkungannya lah. Jangan membuang sampah sembarangan. Tanami pohon-pohon di sekitar rumah, bunga-bunga ditanami, bunga-bunga disirami. Jangan membuang sampah ke sungai. Buanglah sampah ke tempatnya. Iya. Nah, jadi manusia itu saling membutuhkan antara hewan, tumbuhan, dan manusia. Jadi, sekarang ibu kasih tugas tapi dikerjakan ya di rumah. Jadi dikerjakan. Nah, di sini sudah ada soalnya ya. Nanti dikerjakan ya. Ini dikerjakan nanti ya. Soalnya berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu kelestarian lingkungan. Nah,
simpan dulu, simpan kertas. Jadi kita kesimpulan hari inilah, jadi anak-anak cintai hewan, sayangi juga tumbuhan, rawat mereka. Kayak seperti bunga-bunga yang ada di halaman disirami. Kita menyayangi kucing. Nah, hewan-hewan apapun menyayangi. Jadi kalau kita menebang pohon, yang terdampaknya bukan cuma hanya kita, tapi juga hewan-hewan. Mereka kehilangan rumah mereka, tempat tinggal mereka. Gimana hewannya akan tempat tinggal jika pohon-pohon kita tebangi? Mereka akan musnah. Nah, bahkan tumbuh-tumbuhan untuk menghasilkan bahan makanan pokok kita, bahan pangan, itu juga akan berkurang karena kita tidak melestarikannya, menebang pohon. Jadi pohon itu kalau ditebang ya, ditanami kembali. Nah, seperti misalkan di laut, kita tanami pohon bakau supaya tidak terjadi erosi. Nah, sekarang ibu tanya jawab ya, akan tanya jawab. Ya, kerusakan apa yang terjadi akibat penebangan pohon? Ayo. Banjir. Ya, dah. Sekarang kita sudah berakhir, kita tutup ya. Demikian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekarang, adakah yang ingin memimpin membaca doa? Maju ke depan. Ya, silakan maju. Pimpinlah doa. Duduk. Baca. Bismillah.